Shalom Jemaat GPDI Mahanaim Jakarta yang terkasih. Sebentar lagi ibadah online akan dimulai. Sebelum kita mulai, mari kita simak bersama etika selama ibadah online berlangsung. Pertama, siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah hari ini untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita beribadah dari rumah masing-masing, tapi Tuhan tetap rindu untuk kita dapat mengikuti ibadah online ini dengan penuh kesiapan dan keseriusan. Untuk menghormati hadirat Tuhan, maka pastikan kita mengenakan pakaian yang sopan dan rapi seperti kita berpakaian di gereja. Meskipun kita beribadah di rumah masing-masing, kita tidak dianjurkan untuk mengikuti ibadah sambil tiduran atau bermalas-malasan. Hindari juga aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi kita saat beribadah, misalnya sambil makan atau ngemil, ataupun asik dengan handphone masing-masing. Oleh sebab itu, pastikan untuk mengaktifkan mode diam atau silent pada handphone, supaya kita tetap fokus untuk mengikuti ibadah online dengan baik. Mari kita mengajak keluarga dan orang-orang terkasih untuk dapat mengikuti ibadah hari ini, karena ibadah akan segera dimulai. Bersiaplah untuk menyembah Tuhan, menikmati hadirat-Nya, dan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya! Shalom Jemaat Mahanaim yang dikasihi Tuhan, yang sekarang ada di rumah maupun kita yang ada di sini. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan, kita mau bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Bapa. Saat ini kami boleh bersama-sama disatukan Tuhan, untuk boleh kami menikmati hadirat-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami merindukan kehadiran Tuhan di tempat ini saat ini. Engkau menjamah setiap kami Tuhan, melalui pujian yang akan kami naikkan, melalui firman-Mu yang akan kami dengar. Kami percaya ada lawatan Allah yang akan terjadi dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang akan memuaskan setiap kehidupan kami dengan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jiwaku merindukan
sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milik-Mu.
Terima kasih Tuhan. Engkau yang termulia di dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang berharga di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh kami menerima hal seperti ini Tuhan. Kami tahu tidak banyak orang yang boleh merasakan hal-hal seperti yang kami rasakan saat ini. Karena kami memiliki Allah yang begitu indah, Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh dipilih menjadi anak-anak Tuhan. Kesempatan yang Tuhan boleh berikan saat ini juga kami bersyukur Tuhan. Biarlah Tuhan setiap saat ini kami boleh pakai sebaik-baiknya. Dan kalau saat ini sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biar Allah sendiri yang berfirman melalui hamba-Mu Tuhan. Pakai lidah dan bibirnya untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar setiap kata-kata yang diucapkan Tuhan itu adalah kekuatan Allah yang boleh membangun hidup kami, membawa kami lebih dekat lagi kepadamu, menjadikan kami lebih kuat lagi menghadapi segala hal di hadapan kami Tuhan. Dan kami rindu Tuhan setiap firman ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Mampukan kami Roh Kudus untuk kami boleh hidup semakin hari serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita semua bersyukur ya kepada Tuhan. Kita masih bisa beribadah, diberikan kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Saya akan memberikan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul akrab dengan Tuhan. Ya, kalau pada hari-hari ini kita banyak waktu untuk kita boleh bergaul dengan Tuhan. Sekarang kita akan melihat bagaimana caranya untuk bergaul dengan Tuhan, supaya kita hidup dekat dengan Tuhan. Yaitu kita baca firman Tuhan, kita berdoa, kita boleh memuji Tuhan saat kita bekerja, kita bisa memuji Tuhan. Kita bisa menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Dan kita berdoa, berikan waktu untuk kita berdoa kepada Tuhan. Karena di saat-saat kita berdoa, di situ ada kekuatan. Saya suka baca di tayangan televisi ya, dikatakan kekuatan doa. Kekuatan doa dapat merubah situasi keadaan. Kekuatan doa orang-orang percaya dapat merubah situasi keadaan. Saya percaya pada hari-hari ini kita perlu banyak berdoa untuk negara kita, bangsa Indonesia yang kita kasihi. Karena kita melihat firman Tuhan berkata doa orang benar besar kuasanya. Jadi kita pegang firman Tuhan itu supaya firman itu nyata di dalam kehidupan kita. Firman itu nyata di dalam doa-doa kita. Nah, saya ajak jemaat Tuhan coba kita perhatikan di Mazmur 25. Mazmur 25 ayat 14 dikatakan, saya bacakan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Sungguh luar biasa. Tuhan bergaul karib, Tuhan ingin bergaul dengan kita. Dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang takut akan Tuhan. Apakah kita pikir, aduh merasa takut, gemetar? Bukan itu. Tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang memperhatikan firman Tuhan. Orang-orang yang melakukan firman Tuhan.
orang-orang yang mau hidup benar. Kita hidup melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya membaca ini sungguh luar biasa. Tuhan itu, ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan, dan ada banyak orang yang mengenal akan Tuhan Yesus Kristus, dan ada banyak orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Memang ini semua dilakukan kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak salah kita melakukan ini semua. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah Allah bukan hanya sekedar orang harus percaya kepadanya. Allah tidak mau orang hanya sekedar mengenal Dia. Allah juga tidak mau bahwa sekedar melihat orang-orang yang melayani Tuhan hanya sebatas itu. Tetapi Allah ingin supaya bisa bergaul karib dengannya. Allah ingin mempunyai teman, sahabat yang ada bersama-sama dengan Allah. Dia ingin memberitahukan perjanjian-perjanjiannya. Dan di sini di ayat yang ke-12 dikatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ada janji-janji yang Tuhan berikan untuk orang-orang yang hidup bergaul akrab dengan Tuhan. Ada perjanjiannya diberitahukan, ada janji-janji Tuhan. Dikatakan Tuhan menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sungguh indah kalau kita bisa bergaul akrab, intim dengan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan. Hari-hari ini kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Kita melihat, saudara-saudara juga tahu keadaan kita sekarang ini di sekeliling kita. Keadaan di Indonesia ini, bukan saja di Indonesia tetapi di seluruh dunia, menghadapi krisis, menghadapi virus penyakit yang tidak berhenti. Tetapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau berlindung kepada siapa? Selain kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita mempunyai Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar. Dia yang memberikan perlindungan bagi kita. Dia yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Di dalam waktu kita bekerja, di dalam kita berkendaraan, dimanapun kita berada, Tuhan itu ingin selalu ada dekat dengan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita mau belajar, kita mau hidup dekat dengan Tuhan. Kita mau hidup berakrab, kita akrab dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Supaya kita tahu ada janji-janji Tuhan. Dikatakan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Dan dikatakannya Tuhan menunjukkan jalan apa yang harus kita pilih. Sungguh sangat indah kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan. Hari-hari ini mungkin kita banyak waktu untuk kita hidup dekat dengan Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada sekarang ini. Jangan kita sia-siakan waktu yang ada. Tetapi kita mau hidup bergaul dekat. Supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan.
Ada banyak orang berpikir mungkin Allah hanya mau bergaul akrab dengan nabi-nabinya zaman dulu. Atau mungkin Allah ingin bergaul dengan orang-orang pilihannya. Memang betul. Orang-orang pilihannya Tuhan, yaitu orang yang takut akan Tuhan, orang yang melakukan firman Tuhan, orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Coba kita baca di Mazmur 1. Saya teringat di Mazmur 1. Ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yaitu orang fasik itu orang yang kurang percaya, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara-saudara ingin berhasil, saudara-saudara ingin diberkati Tuhan, ada petunjuk dari firman Tuhan, lakukanlah apa yang Tuhan berikan pada pagi hari ini melalui firman-Nya. Dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik adalah orang yang kurang percaya, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, maksudnya tidak bergaul, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Siapa itu pencemooh? Pencemooh itu orang-orang yang suka ngomongin orang, yang suka bergosip, itu pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang kesukaannya firman Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Dikatakan, jemaat Tuhan yang saya kasihi, saya mau ajak jemaat Tuhan. Saya tidak bisa berbuat banyak, tetapi saya hanya berdoa, menghimbau kepada jemaat Tuhan, mari cintailah firman Tuhan. Cintailah firman Tuhan, karena disinilah isi hati Tuhan. Disinilah rencana Tuhan untuk kehidupan kita. Disinilah apa yang Tuhan kehendaki. Biar kita mengerti, supaya kita tahu apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita sudah menjadi orang Kristen puluhan tahun, tetapi kita tidak mengenal akan firman Tuhan. Kita menjadi orang Kristen sekian puluh tahun, tetapi kita tidak mengerti akan firman Tuhan. Saya pernah satu kali, saya pergi ke Cirebon, saya bertemu dengan saudara-saudara sepupu saya. Kita sama-sama dibesarkan dari keluarga Kristen. Mungkin dari perut ibu kita sudah Kristen. Tetapi kalau saya melihat kerohanian mereka itu tidak mengerti firman. Mereka hanya tahu, dia katakan ini hanya sejarah. Sejarah Yesus lahir, terus Yesus menjadi besar. Dia hanya sebatas itu, kasihan sekali. Umur udah sekian puluh tahun. Sekolah minggu, remaja, kaum muda ikut ibadah. Tetapi mereka tidak mengenal firman dengan benar. Saya sangat kasihan sekali. Karena apa? Dia tidak pernah merenungkan. Dia tidak pernah firman itu ditaruh dalam hati.
Dia tidak pernah firman itu dia lakukan di dalam kehidupannya. Sehingga apa yang dia alami yaitu susah. Dia pikir Tuhan itu tidak ada. Apa yang terjadi dalam hidupnya itu dipikirnya dia tidak ada lagi yang dapat menolong dia. Saya katakan, kamu percaya nggak sama Tuhan Yesus? Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau kita mau percaya dengan sungguh-sungguh, saya bilang, coba dirubah paradigma kamu, pengenalan kamu akan Tuhan. Baca firman Tuhan. Ngerti tidak ngerti, baca dan berdoa, saya katakan. Saya ajarkan, kasihan. Sudah sekian puluh tahun ikut Tuhan. Tetapi tidak mengerti akan firman Tuhan. Sehingga dia tidak merasakan kasih karunia Tuhan. Sayang, banyak orang-orang yang demikian. Banyak orang yang melayani hanya sebatas melayani, tetapi tidak merasakan kasih karunia Tuhan. Dikatakan di sini, kalau kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tentu kita semua menginginkan, kita mau apa yang kita lakukan di dalam pekerjaan kita mau berhasil kan? Orang yang bodoh yang tidak mau berhasil. Kita semua orang-orang yang ingin berhasil. Ada petunjuk-petunjuk dari firman Tuhan. Kita lakukan firman ini di dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur tadi 25 ayat yang ke-14 dikatakan bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepadanya. Ada janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Dan dikatakan di ayat yang ke-12, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Hari-hari ini kita harus hati-hati. Di dalam kita bekerja, sekarang banyak orang-orang yang melakukan apa yang karena sekarang banyak orang yang susah, banyak orang yang di PHK, kehidupan makin susah. Kita harus berjalan hati-hati di dalam memilih apa yang harus kita lakukan. Benar-benar kita harus bersandar kepada Tuhan. Kita harus berpegang teguh akan firman Tuhan, memohon petunjuk dari Tuhan. Karena banyak orang dengan nekat dia melakukan, yang penting aku dapat uang, aku bisa makan. Dapatnya itu halal atau tidak halal, mereka tidak pusing. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar. Kita mau belajar melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena inilah petunjuk bagi kita untuk kita boleh berhasil apapun yang kita lakukan. Karena Tuhan ingin supaya kita diberkati Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah bagi kita semua. Tuhan tidak mau supaya kita ini mengalami hidup susah, tetapi Tuhan ingin supaya kita berhasil. Oleh sebab itu Tuhan kasih petunjuk-petunjuknya bagi kita semua. Dan mari kita mau belajar, kita mau mengerti apa yang Tuhan inginkan. Jemaat Tuhan, ada 4 hal penting yang memberi penjelasan kepada kita
tentang orang yang bergaul karib dengan Tuhan, orang yang bergaul akrab dengan Tuhan. Di ayat yang ke-15 dikatakan, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Kita menyadari bahwa biarlah mata rohani kita hanya tertuju kepada Tuhan. Mata iman kita hanya tertuju kepada Tuhan. Jangan kita menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi biarlah kita mau arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, orang-orang dikatakan mataku tetap terarah kepada Tuhan. Orang-orang yang menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Orang-orang yang mata rohaninya tertuju kepada Tuhan. Dia akan menikmati berkat di mana Tuhan berikan dalam segala hal. Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya bagi kita semua. Yang kedua, di ayat yang ke-16, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Berpaling kepada Tuhan, berpaling ke jalan yang benar. Kita menyadari akan kelemahan kita. Kita menyadari keterbatasan kita. Dikatakan, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kita tidak mempunyai siapa-siapa. Kita hanya mempunyai Tuhan. Kita milik Tuhan. Oleh sebab itu kita mau melakukan, kita menyadari keterbatasan kita, ketidakmampuan kita. Kita menyadari akan hal ini. Kalau kita menyadari akan hal ini, maka kita akan bergantung, kita akan berserah kepada Tuhan. Dengan segenap hati kita, dengan sepenuh kekuatan kita, kita hanya bergantung kepada Tuhan. Kalau kita menyadari akan keterbatasan kita, akan kelemahan kita, saudara-saudara, waktu kita menyadari mengenai kelemahan dan keterbatasan kita, maka kita akan semakin dekat, semakin menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita akan menjadi orang yang selalu mau belajar. Belajar dari kelemahan. Jangan sampai ini menjadi satu kelemahan ini terus ada di dalam kehidupan kita. Kita mau belajar, lebih hari lebih meningkat. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan. Di ayat yang ke-17 dikatakan, lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitan. Saudara-saudara, kita mau membereskan segala dosa-dosa kita. Kita melapangkan, dikatakan, melapangkan hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Mau membereskan kehidupan kita. Agar kita keluar dari kesesakan itu. Kita keluar dari permasalahan yang berat itu. Kita mau mengintrospeksi diri ke dalam. Kalau kita bisa mengintrospeksi ke dalam, menyadari akan kesalahan kita, menyadari akan dosa-dosa kita, dan kita mau membereskan, maka Tuhan akan mengampuni segala dosa kita. Tuhan akan memimpin kita dan Tuhan akan menerima kita apa adanya. Kalau kita mau mengakui kedosa kita, kesalahan kita. Saudara-saudara, di ayat yang ke-21 dikatakan, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan engkau. Orang-orang yang jujur, orang-orang yang tulus menjadi bagian yang terpenting dalam hidupnya.
Sekarang banyak orang-orang yang tidak jujur, yang tidak tulus. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan memerlukan orang-orang yang jujur, orang-orang yang tulus, yang benar-benar mau melayani, yang mau bekerja. Di kantor saja diperlukan orang-orang yang jujur, orang-orang yang tulus. Orang-orang ini yang dipakai. Begitu juga Tuhan. Orang-orang yang jujur, orang-orang yang tulus di dalam melayani, itu yang dipakai oleh Tuhan. Maka Tuhan akan memakai orang-orang ini. Tuhan akan mengangkat mereka, sehingga mereka boleh menikmati berkat yang berkelimpahan. Oleh sebab itu mari kita mau belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini, agar kita bisa hidup dekat dengan Tuhan. Kita bisa hidup akrab dengan Tuhan. Tuhan akan menerima kita apa adanya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam dunia saat ini banyak orang mencari orang-orang yang tulus, yang jujur. Mencari orang pandai banyak. Mencari orang kaya banyak. Tetapi orang yang jujur, orang yang tulus itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Sangat sulit dicari. Oleh sebab itu mari kita menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam kita bekerja, di dalam kita melayani, di dalam kita melakukan firman Tuhan, lakukanlah dengan jujur, lakukanlah dengan ketulusan hati. Maka Tuhan akan pakai kita. Tuhan akan mengangkat kita menjadi orang-orang yang terhormat. Dan di dalam ketulusan, di dalam kejujuran itu merupakan bagian yang terpenting agar kita dapat bergaul akrab dengan Tuhan. Untuk meraih kelimpahan berkat anugerah dan sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Bapa di surga, kami berterima kasih buat kasih-Mu. Kami merasakan Tuhan betapa Engkau itu baik. Engkau mengorbankan sengaja untuk menebus dosa-dosa kami. Kami datang kepadamu dengan memohon Tuhan ampuni kesalahan kami. Seringkali banyak hal-hal yang kami melakukan masalah, tapi kami bersyukur bahwa Engkau senantiasa mengampuni kami. Apa yang kami berbuat, dosa-dosa yang sengaja atau tidak sengaja, kami mau datang kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Putra yang tunggal Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, tinggal menyertai kita sekalian, saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.